Sejak 2019 sampai tahun 2024, tercatat sudah 527 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi melalui UU ITE dengan 421 kasus di antaranya sudah berujung pada vonis. Kalau kita lihat tadi dari kata Manda itu, karena yang pertama itu untuk makan bergizi, which is itu kita perlu tanyakan lagi urgensinya apa gitu loh. Betul. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Manda Syazabila dengan NIM 174231043 dan teman saya Dunar Rabani dengan NIM 174231025. Nah, hari ini kita bakal nyampein banyak berita-berita soal ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi di Indonesia dan kita bakal kasih kritik sesuai dengan kacamata mahasiswa. Ya. Nah, berita yang pertama ini ada tentang amnesti pemerintah request tentang kebebasan untuk berekspresi. Ini soal pada tanggal 13 Juni 2024, Amnesty International itu memberikan kritik pada pemerintah Prabowo Subianto karena dianggap belum menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kebebasan hak berekspresi sejak dilantik. Direktur dari Eksekutif Amnesty Indonesia, tepatnya Bapak Usman Hamid, itu berkata bahwa pola pelanggaran seperti peretasan terhadap pengkritik kebijakan yang telah dialami oleh Richard Azhari setelah mengkritik kenaikan PPN 12% yang sempat booming pada saat itu masih terjadi. Nah, Amnesty juga mencatat adanya intimidasi terhadap warga yang menolak proyek strategis nasional serta tekanan terhadap jurnalis yang meliputi program pemerintah sejak 2019 sampai tahun 2024. Tercatat sudah 527 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi melalui UU ITE dengan 421 kasus di antaranya sudah berujung pada vonis. Jadi Amnesty akhirnya memberikan desakan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki situasi ini dan menjamin perlindungan hak-hak sipil baik pada ruang publik maupun digital. Nah, Amnesty International juga mengecam penangkapan 244 demonstran dan serangan terhadap jurnalis kasus dari demo menolak RUU TNI. Hal ini termasuk menolak pencalonan Kaisang karena pada saat itu undang-undang sempat diubah pada saat Kaisang mau menjabat menjadi wakil presiden, serta penggunaan spyware terhadap aktivis dan jurnalis. Nah, menurut Lukman sendiri, melihat adanya pengecaman dan intimidasi dari pihak pemerintah untuk jurnalis terutama ya, yang mengkritik, dan seperti yang kita ketahui, beberapa jurnalis dan beberapa media berita sudah diberikan kecaman-kecaman oleh beberapa oknum. Lukman sendiri gimana? Sebenarnya ini dari kasus yang pertama ini kita bisa melihat bahwa pemerintah yang ada ini masih belum terlalu demokratis gitu. Misalkan adanya kriminalisasi yang berbasis pada UU ITE, terus juga kayak walaupun adanya pergantian pemerintahan, jadi tetap aja demokrasi ini masih belum bisa diusahakan gitu kan. Betul sekali. Terus juga ini ada ada lebih dari lagi bahwa rezim yang pada saat ini ada itu lahir dari tindakan yang dari prosesnya yang kurang demokratis gitu. Jadi kalau misalkan kita membiarkan ini terus ada, kemungkinan besar kita bakal lebih banyak ketidakadilan yang bakal ada. Dan juga kita bakal jauh dari demokrasi. Ya, ditambah juga sekarang ada undang-undang yang mengecam soal kritik pada pemerintah ya, Lukman, di UU ITE itu. Dan juga ini bakal nambah dampak dari pemerintahan yang otoriter kembali lagi seperti masa Orde Baru dulu. Dan adanya pendesakan kebebasan ini itu nggak cuma di ruang lingkup yang kayak jurnalis atau kita demonstrasi, tapi juga di ruang digital, di mana berarti ruang kebebasan baik itu sama-sama sempit gitu loh. Betul. Dan itu akan semakin mengasingkan masyarakat dan rezim pemerintah ya, Lukman. Iya, betul. Baik. Oke, selanjutnya ini adalah kasus yang lagi happening banget di Sulawesi, adalah soal pertambangan nikel. Nah, dengan adanya penambahan tambang nikel ini kan dimaksudkan kalau misalnya akan sejahtera untuk masyarakat sekitarnya. Namun di sini kenyataannya banyak petani itu yang masih merasa bahwa hidupnya tetap dilanda kemiskinan dan penderitaan gitu. Nah, berita ini itu dikutip tepatnya pada 7 Februari 2024. Dia mengangkat ironi kemiskinan yang masih mencekram daerah-daerah sentra nikel seperti di Morowali, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. Meskipun kawasan ini sudah menjadi pusat investasi besar dalam program hilirisasi industri nikel, tapi ini masih belum membawa kesejahteraan bagi petani dan masyarakat di sekitar situ. Karena di sana masih memperlihatkan jelas tentang kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok dengan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah tersebut tetap lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional daerahnya. Pemerintah mengakui bahwa manfaat hilirisasi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal karena lemahnya integrasi antara dari sektor industri dan pembangunan sosial. Jadi masalah yang dihadapi ini mencakup ketimpangan upah serta keterbatasan tenaga kerja lokal yang terserap dan juga buruknya infrastruktur seperti air bersih dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa strategi pembangunan inklusif, hilirisasi hanya menjadi keuntungan bagi segelintir pelaku industri, sementara rakyat di sekitar tambang tetap menjadi penonton di tanah sendiri. Jadi yang lebih diuntungkan dari kasus ini adalah orang-orang yang bisa menginvestasi dan sudah mempunyai cukup biaya produksi. Menurut Lukman, kritik kita gimana? Sebenarnya kita perlu melihat ini dengan sudut pandang kelas ya, kalau menurut aku. Dimana dari adanya tambang dan masyarakat petani-petani yang ada di Sulawesi itu bahwa in the end
apa ya, masyarakat yang kelas sosialnya ada di bawah seperti petani atau pekerja-pekerja lainnya itu bakal susah untuk mencapai kesejahteraan. Kenapa? Karena semuanya biasanya ada di tangan oligarki atau pemerintahan juga. Dan apa ya, hilirisasi ini biasanya kan kita selalu melihat atau kita selalu mendengar bahwa hilirisasi ini tuh bertujuan untuk memajukan ekonomi dan juga apa, memajukan rakyat juga gitu. Tapi pada dasarnya itu tuh hanya untuk apa ya, itu paradoks, karena pada dasarnya itu kemajuan itu hanya untuk bagi mereka yang apa ya, yang mempunyai usaha tersebut, seperti pemerintah yang apa ya, mengatur hukumnya, mengatur aksesnya, dan juga bagi mereka yang apa ya, perusahaan yang mengatur pertambangan tersebut gitu. Dan ini juga akan menjadi pertanyaan sendiri buat masyarakat ya Lukman, apakah pemerintah itu di pihak mereka atau hanya melindungi pihak-pihak yang memang bisa menginvestasi dan punya kepentingan tersendiri dari pembangunan nikel ini. Iya. Dan apa ya, negara juga ini sebenarnya, negara dan pemerintahan itu lebih ada di pihak apa ya, korporasi dan swasta daripada ada di pihak masyarakat yang sebenarnya juga membutuhkan apa ya, kemajuan. Dan kemajuan itu belum tentu harus di jalur apa ya, di jalur industrialisasi, tapi bisa aja dengan misalkan pendidikan atau mungkin dengan pemberdayaan dan lain-lain sebagainya. Oke, dan dominasi dari ekonomi ini juga akan berdampak pada kemiskinan yang akan semakin berlanjut dan akan semakin terstruktur lagi. Iya, dan mungkin ketimpangannya juga bakal lebih dari ini. Oke, untuk berita yang ketiga ini juga nggak kalah ramai dibicarakan, yaitu soal efisiensi yang sering kita sebut-sebut, yaitu soal pemangkasan anggaran besar-besaran oleh Bapak Presiden terbaru kita, Prabowo Subianto. Tepatnya pada 19 Februari 2025, Presiden Prabowo mengumumkan rencana untuk memangkas anggaran negara Indonesia ini sampai mencapai 750 triliun lewat 3 putaran. Yang pertama, pemangkasan 300 triliun rupiah oleh Kementerian Keuangan dengan sebagian dana dialihkan untuk program makan bergizi gratis, yang cukup juga menuai banyak kritik. Selanjutnya senilai 24 miliar US dollar. Tadi yang untuk MBG itu senilai dengan 24 miliar US dollar, dan yang kedua efisiensi tambahan sebesar 308 triliun yang jadwalnya masih belum ditentukan kapan. Dan ketiga, pemanfaatan dividen BUMN sebesar 300 triliun dengan 100 triliunnya itu dikembalikan kepada BUMN dan sisanya masuk ke kas negara. Dana hasil pemangkasan ini nantinya akan ditempatkan di entitas baru namanya Danantara, yang nantinya akan dikelola dengan pengawasan dari tokoh nasional dan agama, serta akan digunakan untuk investasi jangka panjang dan katanya untuk program kesejahteraan rakyat. Kalau dilihat dari pemangkasan dana yang sebesar ini yang katanya untuk kembali lagi ke rakyat, apakah Lukman juga setuju? Karena saya pribadi cukup banyak yang ingin disampaikan. Sebenarnya visi ya, kalau kita lihat tadi dari kata Manda itu, karena yang pertama itu untuk makan bergizi, which is itu kita perlu tanyakan lagi urgensinya apa gitu loh. Betul. Terus yang kedua ini kan tadi sempat dibilang sama Manda ini bahwa jadwalnya belum ditentukan, dan itu berarti adanya apa ya, kurangnya transparansi ya, transparansinya kurang gitu lah. Itu kan perlu dipertanyakan kembali gitu ya. Terus yang ketiga itu buat BUMN yang katanya buat Danantara ini. Sebenarnya yang paling penting, yang paling utama, pertanyaan yang paling utama untuk kita pertanyakan adalah sebenarnya pemotongan anggaran ini tuh buat apa sih, dan kenapa pemotongan itu arahnya ke hal-hal yang perlu dipertanyakan. Itu sih yang paling betul. visi gitu. Sehingga kalau dari kalimat kesejahteraan rakyat ini, apakah pemangkasan yang sangat besar ini apakah bisa sampai tercapai kesejahteraan atau malah akan menimbulkan keasingan antara masyarakat sama pemerintah karena kurangnya keterlibatan masyarakat untuk membuat kebijakan ini. Betul. Dan yang kayak kita ketahui sendiri, makan bergizi gratis ini cukup banyak kontroversinya loh. Iya, karena apa ya? Pertama itu sangat besar anggarannya, lalu kedua itu banyak apa ya? Kalau kita lihat di Twitter, Facebook hingga Instagram ini banyak yang hasil dari makan gratisnya itu kayak apa sih makanannya gitu loh. Iya, menu-menunya juga seperti bisa kita lihat di Twitter, sekarang ini lagi rame menu-menunya semakin tidak konsisten ya. Jadi semakin apa ya, sampai yang aku terakhir kali lihat itu menu makanannya itu ternyata cuman makanan yang apa sih, yang di plastik gitu loh, kayak kayak snack-snack gitu. Jadinya juga ada kesalahan-kesalahan seperti pihak dari kantin atau orang yang menyediakan cateringnya itu juga banyak mengalami kecurangan dan masih belum banyak dibayar. Jadi masih banyak hole dari anggaran untuk makan bergizi gratis ini. Jadi menurut kami efisiensi ini cukup tidak diperlukan buat masyarakat sekarang ini. Betul. Lanjut. Selanjutnya ada skandal polisi yang meminta pungutan liar atau pungli. Sebenarnya ini kasusnya cukup banyak dan gak cuma dari berita yang bakal kita bawain, cuman ini ada satu persoalan yang sebagai salah satu contohnya aja. Tepatnya pada Kamis 12 Juni 2025 muncul laporan dari Pojok Bekasi bahwa sejumlah oknum polisi dari Polres Metro Bekasi, Kota dan Polsek Bekasi Utara bersama anggota Ormas diduga meminta jatah atau pungutan liar dari pedagang obat-obatan terlarang di wilayah Bekasi Utara. Di sini juga disaksikan oleh seorang saksi bernama Abdul Muhajir, seorang penjaga toko yang mengungkap bahwa mereka rutin dipaksa untuk menyetor uang kepada 5 oknum polisi dan ormas secara berkala. Laporan di Sparitas ini menegaskan praktik pungli yang melibatkan aparat negara dalam rangka melindungi operasi pasar gelap obat keras, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas aparat penegak hukum di Bekasi. Itu menarik ya. Ini sangat menarik ya, menarik sekali. Apa ya, yang pertama itu ini konteksnya adalah obat-obatan terlarang. Tapi di sisi kedua itu ada pungli gitu untuk menjaga obat-obatan terlarang ini gitu. Mungkin kritik yang pertama ya, kalau misalkan obat-obatan terlarang ini sangat-sangat dilarang atau ilegal untuk didistribusikan, seharusnya apa ya, polisi dan ormas juga ya harusnya lebih baik menutup gitu
toko yang menjual obat-obatan terlarang ini. Iya. Bukan malah apa ya, memungut Ya, liar. Pungutan liar dari orang-orang ini. Iya, untuk menjaga mereka. Jadi kritik utamanya itu lebih ke buat apa melindungi obat-obatan terlarang tapi pakai pungli juga gitu. Betul. Sehingga integritas dari seorang polisi itu juga bakal dipertanyakan, karena pada zaman sekarang aja kita pakai contoh yang dari sekitar kita, misalnya kita ditilang sama polisi untuk kita bisa menghindar dari judge atau hukum, itu biasanya kita disuruh bayar lebih dari biaya tilangnya. Iya, betul. Jadi mereka memang suka, bukan semua tapi beberapa oknum dari polisi ini memang sudah menjalankan pungli ini tuh nggak cuma dari ranah sebesar obat-obatan terlarang atau narkotika, bahkan di ranah kecil juga ya. Di ranah kecil, betul. Seperti kayak mau mengurus surat kehilangan juga ada beberapa polisi atau oknum-oknum polisi ini juga yang meminta biaya tambahan. Jadi intinya di sini apa ya, profesionalitas polisi ini sangat-sangat dipertanyakan, karena di satu sisi dia tidak memberantas ketidakadilan, misalnya kayak ada obatan terlarang atau misalkan ada yang melanggar aturan lalu lintas, tetap dilindungi, tapi di satu sisi juga mereka meminta pungutan liar itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa polisi ini agaknya kurang menjalankan hukum di Indonesia. Jadi juga nggak adil banget ya buat polisi-polisi yang sudah menjalankan tugas dengan benar, mereka juga bakal nanti bisa meratakan dengan hukum. Berita selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan vonis timpang. Jadi segambaran singkatnya dari vonis timpang ini seperti seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, dua orang yang melakukan sebuah kesalahan, satunya itu orang yang mempunyai jabatan dan satunya orang biasa. Hukuman yang diterima oleh orang biasa ini biasanya lebih berat daripada orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan. Salah satunya dari kasus pada Rabu 8 September 2021, dua ibu di Blitar, Jawa Timur, MRS inisialnya 55 tahun dan YLT 29 tahun ditangkap karena mencuri susu, minyak kayu putih, minyak telon, serta barang kebutuhan rumah tangga lainnya, dan sempat terancam hukuman 7 tahun penjara. Ketua DPD RI, Lanyala Mahmud, menyatakan merasa miris atas ancaman hukuman tersebut, mengingat tindakannya itu dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi. Jadi mereka terpaksa untuk melakukan itu, sehingga masyarakat sampai publik figur seperti Hotman Paris, pengacara, menyoroti kasus ini hingga akhirnya kedua ibu tersebut berhasil bebas melalui jalur mediasi restoratif atau restoratif justice, yang kemudian korban mencabut laporan dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya untuk mewakili pentingnya pendekatan hukum yang manusiawi dalam menangani pelanggaran ekonomi kecil. Sebenarnya ini agak kompleks ya kalau kita lihat dari kasusnya, bahwa adanya kriminalitas seperti pencurian itu somehow dilatar belakangi dengan keadaan ekonominya yang sangat-sangat kurang gitu ya. Jadi ini sebenarnya perlu kita lebih cermati lagi bahwa adanya kriminalitas ini sangat banyak terjadi, bahwa mereka ini punya latar belakang ekonomi yang sangat sulit. Tapi yang perlu kita highlight lagi, banyaknya kasus seperti ini, pencurian yang sebenarnya pencurian kecil, misalnya kayak pencurian 3 biji coklat, dan ini juga pencurian yang kayak untuk kebutuhan mereka itu sampai vonis itu sangat-sangat cukup berat gitu bagi mereka yang melakukan kriminalitas yang cukup rendah juga. Tapi kalau kita lihat banyaknya kasus korupsi, banyaknya kasus lain-lainnya, korupsi lainnya, itu tuh sampai vonisnya tuh hampir mirip gitu loh, Manda. Betul. Iya, padahal sangat-sangat beda tingkat kriminalitas. Iya, dan juga mereka sering mendapatkan diskon hukuman ya. Iya, betul. Ini mungkin jadi mungkin yang perlu kita kritik itu bahwa lembaga hukum di Indonesia ini masih sangat belum netral, masih belum bisa menjalankan keadilan itu sendiri gitu, di mana ada kriminalitas yang tingkatnya berbeda tapi bisa divonis tuh hampir mirip gitu loh, guys. Betul. Nah, selanjutnya itu ada kasus korupsi APD waktu zaman COVID-19. Jadi pada Sabtu 7 Juni 2025, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harhab mengkritik keras putusan hakim terhadap 3 terdakwa kasus korupsi pengadaan APD COVID-19 di Kemenkes yang divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu antara 3 hingga 11,5 tahun. Meskipun kerugian negara itu mencapai 319 miliar. Yudi menyatakan keheranannya menganggap vonis ringan tersebut itu terkesan suram karena itu tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi dan tidak memberikan efek jerah pada mereka koruptor, serta meminta agar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengevaluasi kembali pola pemidanaan dan menjaga integritas hakim tipikor. Nah, gimana nih, Nanda? Menurut aku ini masih nyambung dengan vonis yang timpang tadi ya, dan ini di kasus yang menurut aku lebih besar lagi di tengah-tengah krisis dari COVID-19 sudah ditemukan oleh COVID-19 di mana perekonomian cukup turun. Betul. Malah ada beberapa oknum yang merupakan perwakilan rakyat, pejabat pemerintah, mereka malah memanfaatkan itu untuk kepentingan dan untuk untuk diri mereka sendiri gitu. Dan angkanya cukup besar sekali, sekitar 300 miliar lebih. Iya, betul. Dan itu harusnya bisa dialokasikan kepada orang-orang kepada orang yang membutuhkan. Apalagi pada saat itu kondisinya kan lagi COVID ya. Jadi ini sangat-sangat dan dengan diskon hukuman yang seperti saya sebutkan tadi, dia dihukum tidak lebih berat juga dari seorang yang mencuri kebutuhan rumah tangga yang jelas-jelas mereka juga secara ekonomi sangat membutuhkan dan kepepet. Sedangkan para pejabat ini, orang-orang di legislatif ini sudah mempunyai cukup dana dan mereka sebenarnya juga tidak punya kepentingan untuk memanfaatkan situasi itu, dan uang sebesar itu harusnya bisa dialokasikan kepada vaksin dan APD dan lain-lainnya, tapi malah dipakai korupsi. Jadi ini juga menjadi kritik ya bagi lembaga hukum di Indonesia, bahwa ini gimana sih penegakan hukumnya gimana? Karena pada kondisi seperti itu mereka tuh malah melakukan korupsi. Jadi perlu ditanyakan kembali bagaimana lembaga hukum ini menegakkan keadilan gitu loh. Betul. Nah, selanjutnya itu adalah berita ke-7 mengenai ketimpangan ekonomi gitu.
di mana 10 orang terkaya ini hingga menguasai hingga 75 kekayaan di negara. Jadi adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tinggi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu stabil sekitar 5%, dan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Dominasi kekayaan oleh segelintir orang ini tercermin dari rasio Gini sekitar 0,39 hingga 0,49, dan fakta bahwa satu orang terkaya menguasai hampir setengahnya dari kekayaan nasional. Lalu sementara 10% orang terkaya ini menguasai hingga 75,7%, seperti dicatat dalam Oxfam dan INFID. Ini itu disebabkan oleh pengaruh politik oligarki dan ketimpangan infrastruktur antara kota dan desa. Dan juga ada sistem perpajakan yang tidak mampu meredistribusi kekayaan secara menyeluruh gitu. Padahal garis kemiskinan itu rendah, persentasenya orang miskin itu mencapai 9,8% atau sekitar 25,5 juta jiwa per Maret 2018. Tapi tetap saja bahwa faktanya kekayaan ini dikuasai oleh segelintir orang gitu. Dan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi itu tidak serta-merta membawakan keadilan sosial dan kesejahteraan dan juga pemerataan terhadap masyarakat gitu. Oke. Dari apa yang aku lihat ini jelas ini adalah bentuk ketimpangan dan ketidakadilannya sudah sangat jelas, dan data-data yang kami dapat ini diambil dari artikel yang dibuat oleh UNER pada tahun 2018 ini. Di sini terlihat bahwa dengan sistem distribusi yang memang tidak merata dan memang kekayaan yang akan terus dipegang oleh orang-orang ini dan dilindungi bahkan oleh pemerintah, maka kekayaan dan kemiskinan struktural ini tidak akan bisa terselesaikan. Sedangkan masalah di Indonesia sendiri, nomor satu itu adalah kemiskinan yang cukup besar gitu. Ketimpangan dari sektor pendidikan, ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup layak karena kurang ekonomi yang mereka punya, maka mereka juga tidak bisa belajar atau tidak bisa mengkritisi sistem ini, dan kita akan semakin terbutakan oleh sistem oligarki ini. Jadi kalau kita lihat bahwa secara nasional ini pemerintahan itu hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang sifatnya itu kuantitatif seperti kayak pertumbuhan pendapatan per kapita dan lain sebagainya, tapi membelakangkan fakta bahwa banyaknya masyarakat itu yang masih belum cukup sejahtera gitu loh. Jadi ekonomi ini lebih ke fokusnya itu pada sektoral yang sifatnya tuh industri gitu. Dan ini tuh negara tuh lebih condong juga memanjakan atau kayak fokus bahwa adanya investasi, adanya modal dari luar atau pihak swasta gitu. Ke-8. Ya, berita selanjutnya, berita ke-8, bahwa pemerintah itu mengungkap bahwa ada guru honorer yang tidak dapat gaji dari bos. Nah, jadi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru dari Kemendikbudristek, Nunuk Suryani itu mengatakan bahwa ada guru-guru yang tidak mendapatkan gaji dari dana bos. Nah, tidak mendapatkan gaji itu karena ada kebijakan baru soal alokasi dana bos. Ibu Nunuk ini menjelaskan, memang dari pemerintahan itu ada penyesuaian terkait alokasi penggunaan dana bos untuk menunjang beberapa kebijakan baru, misalkan adanya pelatihan AI dan deep learning dan lain sebagainya. Namun rencananya meskipun adanya perubahan alokasi dan kayak nggak digaji nih ada guru honorer, Nunuk itu menegaskan kembali nih katanya bahwa guru yang tidak mendapatkan gaji dari dana bos itu sudah mengikuti atau sudah menjadi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan melalui program tersebut adanya pendidikan profesi guru yang selanjutnya ada sertifikasi, lalu melalui ada sertifikasi itu nanti bakal ada gaji tunjangan sebesar 2 juta setiap bulannya. Tapi kita bisa lihat bahwa emang dasarnya itu baru desain rencana dan adanya gaji itu udah ada gitu loh. Oke, jadi ini masalah soal guru honorer ini memang cukup menjadi perhatian sekali ya, karena seperti yang kita ketahui ya, gaji dari guru honorer ini sudah cukup kecil gitu. Betul. Apalagi masih harus dialokasikan. Dan ini lagi-lagi tidak ada transparansi atas kebijakan yang telah dibuat, tiba-tiba kebijakan sudah dibuat, lalu adanya memicu keramaian dan akhirnya mereka dijanjikan tunjangan 2 juta yang mungkin bisa nanti kita lihat ya apakah memang benar akan dijanjikan sesuai dengan apa yang mereka bilang. Tapi cukup menyita perhatian aku ini, Lukman. Orang-orang ini nih ada beberapa guru yang sudah jadi pegawai negeri ASN, which is dari sekian banyaknya cara untuk menyeleksi. ASN itu ada seleksi yang cukup ketat ya, nilai harus tinggi, mereka sudah berusaha, mereka sudah mencoba memberikan yang terbaik, mengikuti seleksi dengan baik, mereka sudah menjadi pegawai pemerintah tetap, tapi mereka juga tetap mengalami pemotongan biaya sama dengan guru-guru honorer. Dan ini cukup menjadi pertanyaan ya, Lukman, kenapa kok biaya ini dialokasikannya harus sebesar itu? Iya, dan pengalokasian dana juga sampai harus memotong gaji guru honorer. Ini sih yang perlu diperhatikan lagi ya, bahwa kenapa urgensinya apa gitu loh untuk tidak menggaji guru honorer itu loh. Padahal alokasi dana kan bisa aja dengan cara yang lebih dengan alokasi dana yang lebih yang lebih terstruktur lah gitu. Kenapa harus memotong gaji gitu? Itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi sama-sama nggak adil gitu bagi mereka guru honorer yang sampai nggak digaji, walaupun ada janji bahwa kedepannya bakal ada tunjangan 2 juta per bulan, yang bahkan itu pun masih belum pasti dan prosesnya masih perlu kita perhatikan lagi. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai honorer, melanjutkan tadi guru-guru honorer ya. Jadi harapan untuk menjadi ASN atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K ini sempat diiming-imingi gitu, sempat dekat gitu loh. Tapi ternyata untuk menjadi ASN dengan P3K ini harus melalui tes CAT yang persaingannya tinggi dan persindiran juga tinggi. Di sini juga ada persaingan antara generasi muda dan generasi tua, di mana banyak ASN yang sudah berdedikasi hingga puluhan tahun gitu, tapi untuk menjadi P3K ini melalui tes ini ternyata kalah dengan generasi muda yang ternyata baru 3 tahun atau 5 tahun karena mereka masih muda. Dan ini yang perlu kita highlight itu bahwa adanya
ketimpangan ya, bahwa di sini memang ada penekanan bahwa perlunya ada meritokrasi gitu, tapi di sisi lain itu ada mereka pegawai-pegawai yang cukup senior ternyata sangat sulit untuk mengikuti perkembangan zaman, walaupun mereka itu sudah cukup berdedikasi gitu dan cukup loyal menjadi ASN, tapi tetap saja kalah karena ada sistem yang kurang mendukung mereka gitu. Tentunya secara zaman juga untuk mengikuti kerelevansian dari ASN generasi muda ini cukup susah ya, Lukman. Karena kan dengan seiring berkembangnya teknologi, mereka yang lebih mahir untuk mengoperasikan IT, AI dan segala macamnya dengan ASN yang sudah mengabdi cukup lama, ini akan terjadi ketimpangan pendidikan. Betul. Sehingga memang seharusnya mereka mungkin bisa diberikan pembelajaran yang lebih mengenai teknologi tersebut daripada diabaikan atau bahkan daripada lebih nge-praising ASN yang lebih muda ini gitu seharusnya. Jadi harusnya peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan di ASN yang senior, seperti pelatihan, pemberdayaan dan lain sebagainya, supaya tidak timpang antara yang senior dan yang junior, yang baru, yang mungkin memang mereka hidup dan tumbuh di era yang lebih digital gitu, yang mendukung mereka. Jadi kritiknya itu lebih kepada sistem yang meritokrasi ini harus juga melihat bahwa perlunya adanya keadilan bagi pihak-pihak yang sudah yang cukup senior, yang mungkin agak sulit untuk mengikuti kemajuan teknologi gitu loh. Nah, selanjutnya buat kasus terakhir ini adanya penekanan oleh polisi yang mengakibatkan korban dari penekanannya itu memilih bunuh diri. Nah, ini tuh terjadi di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Jadi adanya penekanan terhadap seorang ASN yang berinisial RW. Jadi dia tuh ditekan dan dituduh terlibat dalam kasus pencurian oleh petugas Polsek Kayangan Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini juga sebenarnya udah dia sudah bilang kalau dia tidak mencuri gitu. Kalau misalkan dari kesaksian ayahnya RW yang bernama Sulidik itu mengatakan bahwa anak itu tidak merasa telah melakukan pencurian, dan adanya tekanan yang didorong oleh polisi untuk mengaku bersalah. Jadi RW sebagai korban ini ditekan dan dipaksa untuk mengakui bahwa dia melakukan pencurian gitu. Dan ini juga kalau kesaksian dari tetangganya juga bahwa mereka ini sebenarnya kasusnya sudah damai nih almarhum ini, tapi kok masih dilanjutkan oleh Polsek Kayangan ini. Itu jadi menuai pertanyaan bagi tetangga juga ya gitu, kalau misalkan dari artikelnya. Oke, kalau menurut aku dari apa yang kita baca, dari apa yang sudah Lukman baca, ini merupakan kesalahan sistem dari polisi yang ingin ditutupi oleh oknum polisi ini, Lukman. Sepertinya memang ada miss antara anggota polisi atau anggota aparat ini mengenai kasus ini, yang akhirnya berujung kepada tidak menemukan pelaku aslinya. Namun untuk menutupi keeroran dari sistem ini, akhirnya mereka mengambil praduga atau mengambil kasus yang lama, sehingga kembali menaikkan berita atau menaikkan dugaan kepada korban atau kepada terdakwa, yang akhirnya menimbulkan kemarahan dari keluarga dan juga tetangga yang sudah merasa kenapa sih padahal ini sudah selesai, dan maksudnya korban juga sudah sampai meninggal, terdakwa juga sudah sampai meninggal, dan dia juga sudah sampai akhir hayat pun tidak mengakui bahwa dia tidak mencuri. Namun berita ini masih terus dinaikkan, sehingga ini pasti tidak adil untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Dan tentunya akan menjadi pertanyaan juga ke masyarakat gitu kan, di sekitar situ. Karena kesaksian masyarakat juga melihat bahwa almarhum RW ini merupakan orang yang baik gitu loh. Dia nggak pernah aneh-aneh, dia nggak pernah macam-macam, bahkan dia juga berusaha usaha juga selain menjadi ASN, dia juga usaha di lingkungan rumahnya gitu. Jadi di sini sangat terlihat bahwa penekanan atau fitnah yang dilakukan oleh polisi ini sangat-sangat ditekankan gitu loh. Dan hingga akhir hayat pun pihak RW ini masih disebut-sebut gitu loh. Oke, jadi kepercayaan masyarakat buat aparat juga makin menurun. Iya. Oke, itu tadi adalah contoh dari 10 berita yang udah kita bawain, yang menurut kita tuh kita kritik dan kita analisa itu mengandung ketidakadilan dan ketimpangan. Namun itu hanya sedikit dari banyaknya berita-berita yang ada di Indonesia itu. Jadi sekian dari saya, Manda dan Lukman. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah menonton.